perlukah ada semacam perundingan ulang begitu antara pemerintah Indonesia dan Australia mengenai Celah Timor ini? Itu yang kami harapkan, dan pada kesempatan ini juga kami ingin sampaikan bahwa Pak Menteri Wirayuda pernah katakan bahwa untuk membicarakan kembali Celah Timor masih memungkinkan untuk dibicarakan bersama dengan Australia dan Timor Leste. Ya. Nah, persoalannya sekarang, inisiatif dari pihak mana agar perundingan itu bisa terjalin? Karena ada kecenderungan bahwa perjanjian yang lalu itu menguntungkan Australia, sehingga Australia akan enggan untuk melakukan perundingan ulang. Wilayah NKRI berdasarkan hukum internasional yang kita sebut asas uti possideris juris adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Dan dalam konteks ini, Pulau Pasir atau Asmorif tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Dengan demikian ketika Indonesia merdeka, Asmorif Ini alasan Tanoni akan layangkan gugatan terkait Pulau Pasir dan Perjanjian Laut Timor. Setelah menang gugatan terkait pencemaran Laut Timor oleh operator Montara PT TEP Australasia di Pengadilan Federal Australia, Ferdi Tanoni minta pemerintah RI agar segera membatalkan seluruh perjanjian bersama Australia di Laut Timor. Ferdi juga minta Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bersama AFMA Australian Fisheries Management Authority tidak menjadikan MOU Box 1974 sebagai alat untuk melarang nelayan tradisional Indonesia tidak boleh melaut ke perairan Pulau Pasir jika pemerintah RI tidak segera membatalkan seluruh perjanjian perbatasan di Laut Timor. Kami segera gugat di MK Mahkamah Konstitusi, katanya lewat keterangan tertulis yang diterima lientans.com Minggu 4 Desember 2022. Soal kepemilikan gugusan Pulau Pasir, kami akan menggugat hak masyarakat adat kami yang dirampas oleh pemerintah federal Australia di High Court of Australia, Canberra, Pengadilan Tinggi Australia di Canberra, karena perjanjian di gugusan Pulau Pasir ini bukanlah undang-undang karena tidak pernah diratifikasi, sambungnya. Sebagaimana diketahui, lanjut Ferdi, seluruh perjanjian perbatasan di Laut Timor dan Arafura antara Australia dan Indonesia tersebut yang telah diratifikasi dan dijadikan undang-undang tidaklah benar. Alasannya seluruh perjanjian itu tidak menyinggung sedikit pun soal pertimbangan teknis benua Australia dan Pulau Timor berada dan terletak dalam satu landas kontinen Australia, bukan seperti argumentasi Australia yang menyebutkan bahwa benua Australia dan Pulau Timor berada di dalam dua landas kontinen. Argumentasi Australia itu diterima oleh pemerintah Indonesia. Karena itu saya meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP harus berjiwa patriotik, karena dengan membatasi para nelayan tradisional Laut Timor ke gugusan Pulau Pasir ini sangat tidak benar, salah dan keliru. Sebab tidak ada satu perjanjian pun yang menyatakan bahwa gugusan Pulau Pasir itu adalah milik Australia, jelasnya. Peraih penghargaan nasional untuk keadilan sipil atau Civil Justice Awards 2013 dari Aliansi Pengacara Australia ini menegaskan, MOU Box 1974 itu hanyalah sebuah nota kesepahaman saja, tapi bukan berarti para nelayan harus ditangkap dan diadili kemudian perahu mereka dibakar dan dikenakan denda. Yang benar adalah pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan KKP, mengundang pemerintah federal Australia dan pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor untuk berbicara, membahas kasus gugusan Pulau Pasir ini secara benar dan tepat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ujarnya. Sebagai sahabat baik Australia di Indonesia, kami minta kepada pemerintah federal Australia tidak serakah dan mau mengambil serta merampas hak kedaulatan masyarakat Timor Rote, Sabu, dan Alor atas gugusan Pulau Pasir. Kami tidak merasa takut terhadap sikap dan tindakan Anda untuk harus menangkap dan membakar perahu para nelayan-nelayan tradisional kami. Kami berhenti menuntut hak kami atas Pulau Pasir jika pemerintah federal Australia membuktikan hak otentik mereka atas Pulau Pasir, tetapi sampai sekarang Australia tidak mampu menunjukkannya, jelasnya. Setelah menang gugatan terkait pencemaran Laut Timor oleh operator Montara PT TEP Australasia di Pengadilan Federal Australia, Ferdi Tanoni minta pemerintah RI agar segera membatalkan seluruh perjanjian bersama Australia di Laut Timor. Ferdi juga minta Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bersama AFMA atau Australian Fisheries Management Authority tidak menjadikan MOU Box 1974 sebagai alat untuk melarang nelayan tradisional Indonesia tidak boleh melaut ke perairan Pulau Pasir.
Jika pemerintah RI tidak segera membatalkan seluruh perjanjian perbatasan di Laut Timor, kami segera gugat di MK. Mahkamah Konstitusi, katanya lewat keterangan tertulis yang diterima Lintas.com Minggu 4 Desember 2022. Soal kepemilikan gugusan Pulau Pasir, kami akan menggugat hak masyarakat adat kami yang dirampas oleh pemerintah federal Australia di High Court of Australia, Canberra, Pengadilan Tinggi Australia di Canberra, karena perjanjian di gugusan Pulau Pasir ini bukanlah undang-undang karena tidak pernah diratifikasi, sambungnya. Sebagaimana diketahui, lanjut Ferdi, seluruh perjanjian perbatasan di Laut Timor dan Arafura antara Australia Indonesia tersebut yang telah diratifikasi dan dijadikan undang-undang tidaklah benar. Alasannya, seluruh perjanjian itu tidak menyinggung sedikit pun soal pertimbangan teknis benua Australia dan Pulau Timor berada dan terletak dalam satu landas kontinen Australia, bukan seperti argumentasi Australia yang menyebutkan bahwa benua Australia dan Pulau Timor berada di dalam dua landas kontinen. Argumentasi Australia itu diterima oleh pemerintah Indonesia. Karena itu saya meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP harus berjiwa patriotik, karena dengan membatasi para nelayan tradisional Laut Timor ke gugusan Pulau Pasir itu sangat tidak benar, salah dan keliru, sebab tidak ada satu perjanjian pun yang menyatakan bahwa gugusan Pulau Pasir itu adalah milik Australia, jelasnya. Peraihan penghargaan nasional untuk keadilan sipil atau Civil Justice Award 2013 dari Aliansi Pengacara Australia ini menegaskan MOU Box 1974 itu hanyalah sebuah nota kesepahaman, tapi bukan berarti para nelayan harus ditangkap dan diadili kemudian perahu mereka dibakar dan dikenakan denda. Ini alasan Tanoni akan layangkan gugatan terkait Pulau Pasir dan perjanjian Laut Timor. Setelah menang gugatan terkait pencemaran Laut Timor oleh operator Montara PT TEP Australasia di Pengadilan Federal Australia, Ferdi Tanoni minta pemerintah RI agar segera membatalkan seluruh perjanjian bersama Australia di Laut Timor. Ferdi juga minta Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bersama AFMA Australian Fisheries Management Authority tidak menjadikan MOU Box 1974 sebagai alat untuk melarang nelayan tradisional Indonesia tidak boleh melaut ke perairan Pulau Pasir jika pemerintah RI tidak segera membatalkan seluruh perjanjian perbatasan di Laut Timor. Kami segera gugat di MK Mahkamah Konstitusi, katanya lewat keterangan tertulis yang diterima Lintas.com Minggu 4 Desember 2022. Soal kepemilikan gugusan Pulau Pasir, kami akan menggugat hak masyarakat adat kami yang dirampas oleh pemerintah federal Australia di High Court of Australia, Canberra, Pengadilan Tinggi Australia di Canberra, karena perjanjian di gugusan Pulau Pasir ini bukanlah undang-undang karena tidak pernah diratifikasi, sambungnya. Sebagaimana diketahui, lanjut Ferdi, seluruh perjanjian perbatasan di Laut Timor dan Arafura antara Australia Indonesia tersebut yang telah diratifikasi dan dijadikan undang-undang tidaklah benar. Alasannya, seluruh perjanjian itu tidak menyinggung sedikit pun soal pertimbangan teknis benua Australia dan Pulau Timor berada dan terletak dalam satu landas kontinen Australia, bukan seperti argumentasi Australia yang menyebutkan bahwa benua Australia dan